welcome to Bincang Bidan Magelang Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Healthies? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Rubiana dalam podcast BBM Bincang Bidan Magelang. Sebelumnya silakan ikuti update informasi terkini seputar Prodi Kebidanan Magelang melalui channel YouTube kami di Prodi Kebidanan Magelang dan akun Instagram kami di @kebidananmgl.official. Nah, Healthies, podcast kali ini merupakan episode yang spesial karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa inspiratif yang telah menyabet penghargaan Juara Harapan 3 ASN berprestasi dengan kategori Inspiring Leader di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023. Beliau adalah Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Bapak Jeffrey Andrianto MAPPSC. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat semua. Semoga healthy juga sehat semua. Baik, Bapak, berkaitan dengan tahun ajaran baru, yang baru saja memasuki tahun ajaran 2024-2025. Tentu mahasiswa kita yang cukup banyak ini pasti sangat mengharapkan arahan dan juga tips-tips ya kiat menjadi sukses selama menjadi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Semarang. Mungkin Bapak Direktur ada kiat-kiat khusus untuk mahasiswa kita? Nah, terima kasih Mbak An untuk pertanyaannya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang dulu ya kepada seluruh mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Semarang tahun akademik 2024-2025. Mbak An, kita saat ini student body kita sudah lebih dari 10.500 saat ini. Iya, tahun akademik sebelumnya 2023-2024 kita mahasiswa kita student body seluruhnya itu 10.170. Jadi belum menyentuh 10.500. Tahun ini kita sudah menyentuh angka 10.500 untuk 8 jurusan dan program pasca sarjana semuanya ya. Kita memiliki kampus-kampus yang tersebar di beberapa wilayah, kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan yang baik ini, gimana sih supaya mahasiswa ini sukses ya? Nah, tentu kita melihat bahwa kalau kita ingin sukses, sebetulnya kita harus mengetahui kriterianya ya. Apa saja sih sebetulnya yang harus kita kuasai supaya kita nanti selama mengikuti pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang itu begitu akhir masa studi itu nanti siap untuk memasuki dunia kerja ya. Pertama, rasanya kita harus berpijak pada kemampuan kognitif kita. Kognitif itu seperti apa? Kognitif adalah kemampuan terhadap bidang keahliannya yang masing-masing ya. Jadi sebagai contoh begini, kita masuk di Poltekkes Kemenkes Semarang mengambil jurusan apa? Oke, kita ngambil jurusan kebidanan ini. Kebidanan itu Mbak An, itu kan ada kompetensi ya. Ada kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh seorang lulusan kebidanan. Sebagai contoh, apa nih, kebetulan latar belakang saya bukan bidan ya. Itu dulu saya mau masuk bidan tuh nggak lolos administrasi gitu ya. Jadi kompetensi misalkan membantu persalinan normal gitu ya. Nah, di dalam kompetensi itu pastilah ya seorang mahasiswa ini harus kemudian memiliki kompetensi itu dengan cara apapun supaya kompetensinya ini tercapai. Mulai ya dia harus mengikuti kuliah dengan benar, baik teori dengan benar, praktek dengan benar, belajar ya, keilmuan-keilmuan terkait dengan persalinan harus dikuasai. Kemudian kalau ada update-update ya, ilmu-ilmu terkait dengan persalinan terkini yang mungkin beda ya dengan konvensional, ini kan update. Nah, update itu bisa diperoleh melalui webinar, melalui seminar,
kemudian melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kita tentunya. Ya, kita sudah memiliki yang namanya unit pengembangan kompetensi. Itu nanti tidak hanya memberikan peningkatan kemampuan kompetensi, tidak hanya bagi lulusan, tetapi juga kita mahasiswa di calon lulusan. Ya, jadi kemampuan kognitif, penguasaan terhadap bidang keilmuannya. Ya. Terus yang kedua, sukses, kita harus juga tidak hanya cukup kognitif, tetapi harus ada afektif. Gitu. Afektif ini apa? Afektif ini adalah terlihat kaitannya dengan sikap. Ya, mahasiswa yang baik itu sikap yang baik itu seperti apa? Saya kira untuk menjadi seorang yang memiliki sikap yang baik, ya tentunya seorang bidan, seorang perawat, ya termasuk semua teman-teman tenaga kesehatan, ya itu sikap. Kalau kita budaya Jawa ini budi pekerti luhur, sifat mengayomi, kerjasama, komunikasi efektif, ya kemudian sikap-sikap sopan santun dan seterusnya. Saya kira budaya-budaya yang ada di Jawa Tengah ini bisa kita kita terapkan, ya kita implementasikan nanti di dunia kerja. Nah, Poltekkes Semarang ini kan juga kearifan lokal, ya. Nah, kearifan lokal ini kan tidak hanya bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan potensi tadi, ya, tetapi juga dengan sikap kearifan lokal kita, budaya Jawa Tengah seperti apa. Nah, ini insya Allah nanti kalau efektif ini juga bisa diimplementasikan, ya, nanti di dalam memperoleh pekerjaan, ya mencari pekerjaan itu relatif mudah. Ya kadang-kadang saya banyak memperoleh cerita-cerita gitu, ya. Kalau kemudian ada 2 orang pelamar, salah satunya nilainya bagus, bersaing dengan satunya, tetapi pada waktu gitu, ya, pada waktu dilakukan wawancara, kemudian dilihat ini sikapnya ini bagaimana, itu bisa dilihat. Dan saya kira si pelamar tadi yang memiliki sikap yang baik itu akan lebih dipilih gitu daripada seperti itu. Terus yang terakhir tentunya psikomotorik. Ya, psikomotorik ini banyak dengan perilaku lemot, gercep, cepat, lambat dan seterusnya. Saya kira kita ngerti lah, ya, yang mana yang baik, mana yang tidak. Ya, kalau ada misalkan sifat psikomotor yang gercep gitu kan, ada penugasan cepat langsung diselesaikan sebelum batas waktunya, tugas sudah dikumpulkan cepat. Kemudian misalkan ada kegiatan diskusi kelompok, ya partisipasi aktif, sering bertanya, mengemukakan pendapat, ini kan juga masuk psikomotor, ya gerak. Kemudian diminta untuk melakukan simulasi, dia dengan terampil, dia dengan cekatan. Jadi kalau kognitif ini bisa dikombinasikan dengan afektif dan psikomotor, itu pastinya nanti mahasiswa insya Allah sukses. Iya betul. Oke, jadi itu tadi sudah ada 3 inti-inti yang bisa menjadikan kita sebagai mahasiswa lulusan dan sebagainya menjadi high quality tadi gitu Pak. Kemudian ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke Bapak gitu, ya. Selain tadi Bapak menyampaikan ada kegiatan seperti pelatihan, kemudian webinar, peningkatan kompetensi gitu, ada tidak kegiatan yang mungkin di lain kegiatan-kegiatan tersebut yang bisa mendukung keberhasilan kita, mungkin kita katakan sebagai mahasiswa gitu, ya, kegiatan lain di luar tadi yang sudah Bapak sampaikan yang bisa mendukung untuk keberhasilan mahasiswa? Oh banyak, saya kira Sangat banyak. iya. Jadi gini Mbak, mungkin berhubungan dengan tadi yang Mbak An sampaikan, ya, terkait dengan prestasi, ya. Betul. Mungkin sih kemarin belum rezeki, ya, belum menjadi yang terbaik, tetapi setidaknya itu bisa menginspirasi teman-teman, termasuk teman-teman mahasiswa, ya. Jadi inspiring leader. Nah, yang berhubungan dengan pertanyaan Mbak An, bagaimana
supaya anak-anak ini ke depan bisa menjadi calon pemimpin yang di masa depan itu menentukan ya kebijakan, membawa sebuah organisasi. Memang tidak bisa itu dilakukan secara instan, Mbak. Jadi mulai dari kalau kita masuk mahasiswa baru ini ya, Mbak, di tempat kita itu cukup banyak kegiatan unit kegiatan mahasiswa ya, UKM. Kemudian di tingkat Poltekkes kita juga ada BEM, ada DPM. Di tingkat jurusan dan program studi kita ada yang namanya Himadema. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin perlu kita masuk ke sana. Ya, saya Mbak masuk dulu Akademi Penata Olsen ya tahun 1991. 1 tahun kemudian di tahun 1992 itu ada pemilihan Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa. Sebelumnya saya ikut sebagai anggota. Tetapi begitu tahun 1992 ada pemilihan Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa, saya ikut dan ternyata banyak yang memilih saya. Dan pada periode itu saya menjadi Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa. Nah, dari situlah saya banyak belajar bagaimana kita bisa mengorganize SDM, ya, kemudian mengorganize kegiatan, termasuk juga bagaimana sih kita ngumpulin duit, bagaimana kita mempertanggungjawabkan keuangan yang sudah ini, bagaimana kita menghandle acara, mulai dari perencanaannya, ya, kemudian persiapannya, pelaksanaannya, sampai dengan monitoring evaluasi, kita laporkan kepada dosen atau pada waktu itu direktur. Ya, kemudian kita juga karena masa itu kita ada banyak akademi ya. Saya waktu itu kan di kampus 1. Di situ ada APRO, APR ya, kemudian ada waktu itu masih SPRG ya, kemudian AKG. Nah, kita di situ meskipun kita ikatan keluarganya sendiri masing-masing akademi, tetapi kita juga menjalin kerjasama dengan lintas itu. Tidak hanya ya kerjasama itu dengan mahasiswa di tingkat internal pada waktu itu di Departemen Kesehatan ya, tetapi juga saya banyak ikut kegiatan-kegiatan itu pada institusi pendidikan di Kota Semarang, di tingkat provinsi. Jadi tidak bisa instan, Mbak. Itu kita harus mulai terlibat, masuk ke dalamnya. Kita sebagai pelaku, kita banyak belajar. Kemudian ada posisi-posisi, kalau memang kita mampu kita lalui ya, kita ikuti. Nah, nanti di situ akan membentuk pola karakter kita menjadi seorang pemimpin. Sehingga kita punya pengalaman dan kita banyak belajar, sehingga kita punya visi. Apa sih sebenarnya organisasi ini supaya baik dibawa kemana? Ya, seperti apa? Kemudian kapan? Kita juga harus punya target ya, kapan? Ini kapan? Ini kapan? Sehingga pada saatnya kita nanti bisa kok ini tercapai atau tidak. Nah, itulah pemimpin ya, membawa organisasi itu. Nah, itu luar biasa sekali, ternyata Bapak sudah berkecimpung di waktu yang cukup lama ini. Mahasiswa ya pada waktu itu ya. Baik, jadi tidak heran ketika Bapak Direktur menyabet tadi kejuaraan juara 3 harapan 3 ASN berprestasi dengan kategori inspiring. Luar biasa sekali. Terima kasih. Nah, mungkin untuk mahasiswa ini perlu kita garis bawahi bahwa teman-teman ini perlu berkecimpung langsung ke dalam dunia organisator gitu nih Bapak, untuk mengasah keahlian khusus yang nantinya akan menjadi nilai plus kepada mahasiswa tersebut. Baik. Nah, ini penutupnya Bapak ya, karena kita menghadapi teman-teman millennials dan juga zillennials, ada tidak tips dan juga trik khusus dan pesan-pesan mungkin Bapak yang bisa disampaikan kepada seluruh mahasiswa kita? Kok bisa disampaikan kepada? Iya, dunia sudah berubah ya Mbak ya. Zaman saya dulu pada waktu itu ya HP aja kan belum punya ya. Saluran komunikasi terbatas ya, kemudian bagaimana kita
mengenal dunia internasional, dunia luar, itu kita mengandalkan ya televisi, koran ya. Nah sekarang ini kan sudah luar biasa ini, kita dengan satu mobile phone saja kita sudah bisa iya, sudah ada di tangan kita ya. Sekarang juga cashless semua lah, di segala lini semua sekarang sudah, dunianya sudah berubah seperti itu. Tetapi menurut saya seorang mahasiswa itu dia harus adaptif terhadap perubahan. Jangan kemudian aku cuma mohon maaf telepon sama WA saja ya, searching dunia luar itu enggak. Kemudian kalau sekarang dunianya adalah Instagram ya, kemudian TikTok dan sebagainya, enggak ada salahnya kok kita ngikut gitu ya. Apa yang bisa kita kita lakukan sehingga aktivitas kita bisa tentunya rekaman yang baik ya, kemudian kegiatan kita yang baik, profil kita ini kan, itu rasanya kalau kita mengikuti eranya sekarang bagus ya. Ada beberapa dosen dan juga beberapa mahasiswa yang saya ikuti bagus juga. Ada satu dosen di keperawatan, dia aktif sekali. Ternyata kegiatan dia sehari, ini itu. Kalau saya pas kebetulan bisa ngikuti itu bagus. Saya ternyata gini ya, saya bisa menjadi tahu gitu. Dan dia terkenal dengan sendirinya, dengan karakter-karakter yang bagus. Ini juga menjadi media promosi kan, media promosi bagi kita institusi, OTGES, bagi jurusannya, bagi prodinya, dan tentunya bagi yang bersangkutan. Jadi ini sangat inspiratif sekali. Ya followersnya juga banyak, yang ikuti banyak. Nah, maksud saya mahasiswa jangan ketinggalan. Ya, tidak hanya update terhadap kompetensinya masing-masing, tetapi juga itu tadi milenialisasi gitu. Iya, sekarang sudah ya. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan sosial media untuk terus berkembang. Ya. Salah satunya juga untuk kemajuan Poltekkes Kemenkes Semarang gitu nih Bapak. Baik, kata-kata untuk hari ini Bapak, teman-teman mahasiswa ada tidak? Mungkin sebagai jargon dan juga semangat untuk kita semua anak muda. Ya, saya ingin anak-anak dan kampus kita modern, digital. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Direktur atas segala informasi dan juga arahan yang luar biasa. Tentunya kita berharap semua mahasiswa kita bisa mengikuti jejak Bapak Direktur sebagai inspiring leader di masa yang akan datang. Yang penting kita belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti keinginan. Baik, terima kasih sekali Bapak Direktur atas ilmunya. Kami selalu menantikan arahan-arahan serta bencana yang luar biasa. Ya udah hidup orang tua gitu. Baik, semoga kita bisa kembali bertemu di kesempatan yang akan datang, Bapak Direktur. Healthies, itu tadi adalah bincang-bincang menarik kita bersama dengan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Bapak Jeffrey Ardianto FAPPSC. Nah Healthies, tentunya jangan lupa ikuti Instagram kami di @kebidanan_mgl.official dan akun YouTube Prodi Kebidanan Magelang untuk terus mendapatkan informasi menarik seputar kebidanan dan juga Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya Rubiana pamit, salam sehat Indonesia.